mengangkat isu sosial, penting, serta berbagai dinamika kehidupan. Kami kemas dalam Redaksi Putri Cempa Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Putri Cempa. Ketemu lagi dengan saya Bu Happy, salah satu pendidik di TK Putri Cempa, yang saat ini kembali lagi di Putri Cempa Manajemen. Dan kali ini kami akan membahas tentang topik-topik atau hal-hal yang memang setiap tahun, setiap saat menjadi rutinitas kita, khususnya para orang tua dan juga para pendidik di akhir tahun ajaran atau biasanya di pertengahan bulan Juni maupun bulan Juli. Kita sebagai orang tua murid begitu nggih, entah itu putra-putri kita ada di jenjang pendidikan dasar, di jenjang pendidikan menengah, di jenjang pendidikan rendah maupun di jenjang pendidikan atas, pasti di masa-masa seperti ini kita akan disibukkan dengan rutinitas, aktivitas, prosesi, syarat-syarat apapun itulah nggih istilahnya terkait dengan aturan-aturan baru dalam penerimaan murid atau mahasiswa baru. Dan saat ini di tahun ini kita sedang sosialisasi tentang deep learning dengan keberadaan menteri yang baru, kurikulum yang baru, maka istilah PPDB sudah berubah menjadi SPMB, seleksi penerimaan murid baru. Dan aturan-aturannya pun ada aturan-aturan baru, sehingga kita sebagai orang tua, sebagai guru di suatu lembaga pendidikan pun harus menyesuaikan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, Sobat Putri Cempa, apakah kita harus memaksakan dalam tanda kutip nggih, putra-putri kita harus sekolah di sekolah tertentu dengan atau sesuai dengan apa yang kita mau tanpa melihat potensi atau tanpa melihat kemampuan dari putra-putri kita? Apakah kita penting untuk mengutamakan, bahasa saya ya, prestis jika putra-putri kita sekolah di sekolah tertentu? Apakah kita juga penting untuk mengutamakan ego kita, pendapat-pendapat kita, asumsi-asumsi kita jika putra-putri kita sekolah di sekolahan tertentu sesuai dengan apa yang kita mau? Jadi Sobat Putri Cempa, menurut kami, saya pribadi yang saat ini memang sudah memiliki pengalaman fakta nyata tentang bagaimana tips mencari atau menyekolahkan putra-putri kita ke jenjang selanjutnya, entah itu dari TK masuk ke SD, dari SD masuk ke SMP dan selanjutnya. Jadi menurut hemat saya, anak itu tidak perlu kita paksakan untuk sekolah atau bersekolah di sekolah tertentu sesuai dengan apa yang kita mau. Mungkin ada beberapa sekolah yang menurut kita prospek ke depannya itu, wah, anak saya kalau sekolah di sini nantinya akan seperti ini, seperti itu nggih. Sehingga kita mau tidak mau memaksa dalam tanda kutip putra-putri kita yang sejatinya sebenarnya mereka pun tidak mudeng, mereka tidak paham apa sih maksud kita itu supaya anak sekolah di sini, anak sekolah di sini supaya ini. Kadang mereka belum paham tentang itu. Jadi kami selaku pendidik anak usia dini yang saat ini memang banyak banyak orang tua murid atau wali murid yang berkonsultasi, Bu, ini baiknya saya masukkan di mana nggih? Apakah di MI ataukah di SD, apakah di SD negeri atau di SD swasta yang seperti ini? Kami memberikan saran, masukkan, sekolahkan putra-putri panjenengan sesuai dengan lingkungan dan kemampuan dari putra-putri kita. Jadi tidak usah kita itu memaksakan kehendak kita, memaksakan ego kita demi kita mendapatkan plat, begitu nggih, mendapatkan label, oh anaknya Bu Happy itu loh sekolah di sekolah ini,
oh anaknya Bu Epi itu loh hebat, sekolahnya sekolah di sekolah ini. Tidak usah seperti itu. Karena apa? Kalau kita bisa dan mau angen-angen nggih, hal itu secara tidak langsung memberikan, melatih dan mengajak putra-putri kita untuk tidak bisa fighter, tidak bisa bersaing dengan ketat, dan bisa jadi mereka tidak bisa mengukur kapasitas dirinya, mengukur potensinya, mengukur kemampuannya. Kalau kita memaksakan putra-putri kita harus sekolah di sekolah tertentu. Jadi saran saya, sekolahkan putra-putri kita di sekolah yang memang sesuai dengan kemampuan putra-putri kita dan sesuai dengan lingkungan kita. Kalau memang kita itu lingkungannya nun sewu, santri, berarti paling tidak kita memang harus punya referensi sekolahan yang di situ banyak pelajaran-pelajaran agamanya. Kalau memang di lingkungan kita lingkungan pendidik misalnya nggih, intinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi pilihlah sekolah yang memang tidak melulu mempertahankan mungkin sekolah itu kan ada ciri khas atau kekhasan masing-masing ya, ada unggulan, program-program unggulannya. Tetapi kadang program-program unggulan di satu sekolah itu kurang bisa menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sehingga di sini kita sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik memang harus mampu mengarahkan. Mengarahkan boleh, tetapi untuk memaksakan saya sarankan untuk tidak memaksakan anak seperti itu, karena bisa jadi resikonya di tengah jalan anak kita itu, apalagi memang yang sudah di pendidikan yang sudah tingkat lanjut seperti itu, anak-anak sudah mampu berpikir dengan logikanya sendiri, sehingga di tengah jalan jika mereka mengalami kejenuhan dan itu tidak bisa terselesaikan, pada akhirnya mereka itu akan nempoi kita, mama salah di sekolah kayak di situ, kan seperti itu nggih. Jadi kita hindari, kita antisipasi jangan sampai seperti itu. Jadi untuk di tingkatan rendah bisa jadi kita untuk mengarahkan anak-anak di sekolah sesuai dengan passion kita, sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi untuk yang di tingkat-tingkat selanjutnya, ajarkan anak untuk biasa berdiskusi. Mau mereka apa, mau kita seperti apa, akhirnya kita bisa bermusyawarah, berdiskusi, saling membicarakan dari hati ke hati, bahwa orang tua itu sejatinya memang pasti ingin memberikan yang terbaik untuk putra-putrinya. Salah satunya dengan memilihkan atau mengarahkan putra-putri kita di sekolah-sekolah tertentu. Tetapi bisa jadi keinginan kita, kemauan kita tentang itu belum bisa diterima dengan baik oleh anak. Jadi biasakan atau latih anak untuk berdiskusi, bahwa ini adalah menjadi poin penting, tonggak penting untuk keberlangsungan atau keberlanjutan pendidikan, dan bisa jadi keberlangsungan kehidupan anak kelak. Bisa jadi sampai nanti setelah kita tidak ada. Seperti itu nggih. Jadi Bapak Ibu, Sobat Putri Cempa, yuk biasakan atau biasakan dan ajarkan putra-putri kita untuk bisa menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pemikirannya, menyampaikan isi hatinya kepada kita orang tua ataupun kepada kita selaku pendidik dengan sebenar-benarnya, tanpa mereka itu mempunyai rasa beban. Wah, aku kok nek matur seperti ini nanti mama engko marah, saya nek menyampaikan seperti ini nanti bu guru tidak berkenan. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus bisa memerankan diri sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai guru, dan sebagai pemimpin mereka. Kalau memang kita di sekolahan kan kita memang tugasnya selaku pemimpin pembelajaran. Jadi implementasikan teori-teori yang sudah kita dapat selaku orang tua di kegiatan parenting maupun kegiatan apapun itu, dan juga materi-materi atau teori-teori yang kita dapatkan kita selaku pendidik dari bangku kuliah, dari pembelajaran apapun itu di kehidupan
nyata seorang anak, seorang siswa. Jadi Sobat Putri Cempa, terutama para orang tua, para ibu, para pendidik, jangan sampai hindarkan diri kita untuk memaksakan sekolah tertentu kepada anak atau kepada siswa-siswi kita, bahwa dengan plat bahwa jika kita sekolah di sini maka akan seperti ini. Tidak seperti itu. Karena sejatinya menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban. Jadi menuntut ilmu bisa di mana saja, tetapi pada akhirnya rezeki itu sudah ada yang mengatur. Jadi tugas kita adalah menyemangati, mensupport, memfasilitasi putra-putri kita untuk tetap semangat dalam meraih atau menuntut ilmu. Untuk selanjutnya seperti apa? Nah, itu sudah ada garisnya sendiri-sendiri. Begitu nggih, Sobat Putri Cempa, para orang tua. Sekian dari kami, Bu Happy, salah satu pendidik TK Putri Cempa. Salam Putri Cempa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.